kehidupan kita di dunia ini hanyalah sekumpulan waktu. Ya. Setiap kali hari itu berlalu, maka berkurang jugalah kesempatan hidup kita di dunia ini. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mohon kepada Allah keistiqomahan di atas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditarbiyah oleh Ramadan sebulan penuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sebelumnya sangat dirindu kedatangannya, pastilah akan berat hati kita untuk berpisah dengannya. Andaikan kita diperkenankan untuk bisa berlama-lama dengannya, tentu keinginan hati kita ingin bersamanya setiap saat. Begitupun kepergiannya akan melahirkan bekas kerinduan yang begitu dalam di hati kita. Begitu juga Ramadan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, kedatangan Ramadan begitu dinanti dan dirindukan. Kepergian Ramadan juga akan menyisakan bekas yang mendalam di dalam hati orang-orang beriman. Karena dia mengerti betul bahwa Ramadan begitu nikmat terasa baginya. Maka Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan ketaatan Ramadan itu. Karena orang-orang yang berimanlah yang akan mampu memikul beban ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman yang Allah panggil. Karena Allah yakin orang-orang yang berimanlah yang akan mampu memikul beban itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kita ketika ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ya, pengen kehidupan hari-harinya, setiap harinya menjadi Ramadan. Ada ungkapan yang sangat terkenal dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala ba'du salafi kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Beliau mengatakan sebagian generasi terdahulu, dia mengatakan berdoa kepada Allah selama 6 bulan, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhu. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan itu dia juga berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amalnya selama bulan Ramadan itu. Begitupun kita jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah agar jerih payah kita di dalam bulan Ramadan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sehingga menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah. Bukankah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu ada 2? Yang pertama adalah ketika dia berbuka, bergembira dengan buka puasanya, apalagi ketika berhari raya. Kemudian yang kedua, kegembiraan yang sesungguhnya, yaitu gembira ketika bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu kita kembali membangun keistiqomahan yang telah ditarbiyah, yang telah diajarkan oleh Ramadan kepada kita.
Apa yang perlu kita istiqomahkan dalam kehidupan kita pasca Ramadan ini? Yang pertama adalah mengistiqomahkan hati kita. Di dalam bulan Ramadan kita telah dididik oleh Ramadan untuk menjaga hati kita dari hal-hal yang akan mempengaruhi kejernihan hati kita, terutama dari menjaga keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Ramadan mengajarkan itu kepada kita. Maka begitupun di luar Ramadan, kita juga harus istiqomahkan hati kita, menjaga keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita mampu untuk menjaga hati kita dari sifat iri dengki, ya, dari ujub, sombong dan lain sebagainya. Maka di luar Ramadan mari kita istiqomahkan hati kita, menjaga hati kita dari kerusakan hati kita. Bukankah kita nanti akan menghadap Allah adalah dengan qalbun yang salim? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat sedikit pun harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun yang salim. Semoga hati kita sampai hari ini masih istiqomah di atas keikhlasan beribadah kepada Allah dan menjaga dari sifat-sifat yang mempengaruhi rusaknya ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengistiqomahkan lisan kita. Di dalam bulan Ramadan kita mampu menjaga lisan kita dari berkata kotor, berkata dusta, memfitnah, meribah, dan lain sebagainya. Maka di luar Ramadan, pasca Ramadan ini, mari juga kita berupaya sekuat tenaga menjaga lisan kita agar tidak terjebak dalam perbuatan dosa itu. Di dalam bulan Ramadan lisan kita mampu untuk berzikir dan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena ukuran kejernihan hati seseorang itu adalah dengan banyak baca Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka di luar Ramadan mari juga kita istiqomahkan lisan kita ini, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran yang telah ditarbiyah oleh Ramadan. Mungkin hari ini kita sudah merasakan kejenuhan dan kelemasan kita, ya, kebosanan kita dalam membaca Al-Quran itu. Maka kita bangkitkan kembali gairah itu. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran di setiap hari kita. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita istiqomahkan setelah Ramadan ini adalah istiqomah anggota badan kita. Di dalam bulan Ramadan kita mampu untuk menjaga badan kita ini, anggota tubuh kita ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita kepada Allah. Padahal itu sesuatu yang halal. Contoh misalnya, nasi uduk itu kalau pagi halal apa haram? Halal, Pak. Tetapi karena ketaatan kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan itu, karena kita dilarang untuk apa? Makan dan minum di dalam bulan Ramadan itu, maka kita tinggalkan padahal itu halal. Maka seharusnya di luar Ramadan kita juga mampu menjaga diri kita ini dari sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan merusak kejernihan hati kita. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mampu menjaga tiga hal ini dalam kehidupan kita pasca Ramadan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan buah yang sangat ranum dan manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan mereka, atas ketaatan mereka, ibadah mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
masih menjaga semangat dan gairah kita sampai saat ini, walaupun Ramadan telah usai, sampai nanti Allah menetapkan keputusannya untuk kita, yaitu Allah panggil kita. Semoga Allah panggil kita dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.